Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Simping Koloni Productions, channel yang membahas tentang seputar pleci dan sukun. Sebelum lanjut ke videonya, mari bantu mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload atau membuat konten tentang perawatan burung pleci. Video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih perawatan pleci supaya bisa gacor, supaya bisa bongkar isian dan nantinya bisa stabil di perlombaan. Bukan maksud untuk menggurui, hanya sekedar untuk sharing-sharing tentang pola perawatan saya pribadi di dalam merawat burung pleci, burung sukun, dari perawatan harian sampai nanti ketika mau dilombakan. Sebenarnya perawatan burung pleci itu mungkin sama sih ya, seperti rekan-rekan pada umumnya, dari mulai pengembunan, mungkin pemandian, penjemuran, sampai pemberian vitamin. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang pola perawatan saya pribadi dalam memelihara burung-burung saya. Kuncinya sebenarnya memelihara burung pleci itu di konsistensi kita, teman-teman. Dari bagaimana kita menjemur burung pleci tersebut, memberikan vitamin sehingga burung kita bisa bernyanyi atau mengeluarkan isian dengan lantang. Burung pleci saya keluarkan dari rumah itu setiap pukul 7:30 pagi, dimana matahari sudah mulai terik, biasanya panasnya gitu ya. Pleci saya keluarkan, saya jejerkan ataupun koloni, kemudian lanjut saya berikan cepuk untuk mandi, dan dari semua pakan, doping itu saya lepas semua. Alangkah baiknya air yang digunakan untuk mandi burung pleci itu menggunakan air mineral ataupun air galon, karena biasanya air yang kita gunakan untuk mandi burung pleci tersebut, biasanya burung pleci di saat dijemur itu ikut meminum air tersebut. Kalau menggunakan air PDAM, air keran atau air pump, biasanya air itu mengandung bahan kaporit yang ketika diminum oleh burung pleci itu bisa bikin pleci tersebut serak. Nah, setelah air untuk mandi sudah disiapkan, lanjut biasanya saya taruh di tempat penjemuran, karena kalau taruh di bawah itu biasanya suka ada kucing-kucing lewat yang nakal gitu. Kadang juga saya tinggal kemana-mana gitu. Dari untuk lebih amannya saya biasanya taruh di tempat penjemuran gitu, dicantolin berjejer, biarkan mandi dan juga sekalian sistem penjemuran. Oke mas, apakah perlu sangkar itu dibersihkan ketika pagi hari menjelang burung pleci mandi? Untuk saya pribadi, saya biasa membersihkan sangkar itu di sore hari ketika burung sudah mau dikerodong, mau dimasukkan ke dalam rumah.
itu baru saya bersihkan sangkarnya. Kalau pagi-pagi jarang saya bersihkan. Karena kenapa? Biasanya kalau pleci dikerodong di dalam sangkarnya itu masih penuh dengan kotoran, itu kadang kotoran tersebut menguap yang akhirnya bisa menimbulkan pleci tersebut sakit, seperti gejala-gejala karatan ataupun suara serak, pleci menjadi loyo. Makanya saya inisiatif, kalau saya pribadi membersihkan sangkar pleci itu ketika sore hari. Nah, biasanya ketika burung-burung sudah diangin-anginkan ketika sore hari. Nah, ketika mau dibawa masuk ke dalam rumah, itu baru saya bersihkan. Untuk waktu lama penjemuran sendiri, apakah baiknya 1 jam, 2 jam, 3 jam? Kalau saya pribadi tidak ada patokan waktu sih untuk penjemuran burung pleci. Saya biasanya melihat tuh burung pleci ketika sudah saya taruh di tempat penjemuran ya, itu ketika sudah mandi, biasanya di disk gitu, ketika bulunya si pleci tersebut sudah kering, baru saya angkat. Jadi tidak ada patokan berapa jam saya di dalam menjemur burung pleci tersebut. Intinya pleci tersebut sudah mandi, di disk, berjemur, bulunya sudah kering, baru saya ambil, saya angkat. Namun sebagian pleman-pleman itu biasanya banyak yang menjemur dengan cara ekstrim, 1 jam, 2 jam, sampai burung pleci tersebut melar-melar. Sepertinya tergantung selera sih. Kalau perawatan saya pribadi, burung itu emang sudah mandi, kering bulunya, baru saya angkat. Lanjut saya kasih pemberian ekstra puding dan juga vitamin. Nah, setelah burung saya mandi, dijemur, bulunya juga sudah pada kering, saya turunkan dari penjemuran, saya rendeng lagi atau kolongi lagi untuk saya berikan ekstra fooding. Di sini saya biasa menggunakan ekstra fooding itu ulat Hongkong. Kalau ada yang putih itu saya kasih utuh, tetapi yang masih coklat ataupun yang belum ganti kulit itu saya biasanya, kalau bahasa Jawa itu diplototin gitu, diplototin. Karena kenapa? Kalau masih utuh seperti itu dikasihkan ke burung pleci, biasanya itu bisa menyebabkan volumenya berkurang atau gangguan pada tenggorokan yang mengakibatkan pleci tersebut serak biasanya gitu. Makanya saya plototin satu persatu. Kalau untuk vitamin, kembali tergantung selera dan karakter burung tersebut mau minumnya vitamin apa. Saya dari tahun 2018 main pleci itu belum pernah mungkin mencoba vitamin-vitamin yang sudah dijual di toko kemasan itu, seperti banyak kan vitamin-vitamin burung sekarang yang dijual di pasaran itu kan ada berbagai macam-macam, dari Om Deddy Koswara, Om Acus dan lain sebagainya. Itu kan banyak yang menjual vitamin-vitamin untuk burung pleci. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka menggunakan vitamin dari racikan saya, tentang metabolis lah, booster lah, apalah, itu saya lebih suka menggunakan racikan itu, karena saya bisa mengatur burung pleci saya birahinya itu di titik mana, bisa saya tinggikan, bisa saya rendahkan, bergantung keadaan burung pleci tersebut. Makanya saya lebih suka kalau vitamin itu saya ngeracik sendiri, biasanya di botol UC, botol idola para pleman, itu saya kasih di situ, saya kasih larutan rasa leci, baru saya sajikan untuk burung-burung pleci saya. Nah, setelah proses tersebut, penjemuran, mandi, pemberian ekstra puding, itu biasanya saya burung pleci saya itu saya kolonikan di tempat khusus. Nah, ini tempat saya biasa mengkoloni pleci, saya taruh di sini sampai nanti sore, saya angkat lagi, saya keluarkan buat saya angin-anginkan. Nah, setelah sore hari burung saya keluarkan,
saya bersihkan juga sangkar-sangkarnya, biasanya jam setengah 4 atau jam 4 sore. Kalau nggak hujan, saya keluarkan burung-burung peci saya, Mas. Biarkan menghirup udara di sore hari gitu, sekalian sangkarnya saya bersihkan. Semuanya ada di pleci, sokong, belum masteran lainnya. Nah, setelah dibersihkan, kalau malam hari biasanya itu burung saya kerodong, Mas. Jadi kenapa saya kerodong? Karena di rumah saya kebenaran saya naruh pleci itu di bawah lampu tengah di ruangan rumah saya gitu. Takutnya biasanya itu ada hewan-hewan kecil yang berterbangan seperti kamper atau yang lain sebagainya. Takutnya si burung pleci tersebut memakan kamper tersebut, itu fatal akibatnya. Terkadang bisa mengakibatkan kematian ataupun bisa menyebabkan suara pleci tersebut hilang karena bahayanya dari kamper tersebut. Makanya saya setiap malam itu saya kerodong burung saya semua, paling cuma burung masteran si ciblek sawah tersebut yang nggak saya kerodong, karena ciblek sawah saya ini gacor itu, Mas. Siang malam itu bunyi, malam nggak tak kerodong supaya dia itu tetap bisa buat masteran, karena kalau kadang malam-malam itu ciblek sawah ini tetap bunyi dengan 4 variasi tersebut, lumayan kan, bisa buat master gitu loh. Oke, sekian tips perawatan burung pleci saya. Semoga teman-teman sekalian bisa konsisten dalam merawat burung pleci. Plecinya bisa membanggakan kepada sampean-sampean semua ketika dikandangkan, itu bisa konser. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Saya hanya seorang pemula yang coba-coba bermain YouTube dari hobi yang saya geluti gitu. Sedikit tips dari segi perawatan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya, Simping Komodi Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.